Filsafat ilmu adalah sebuah ilmu yang melihat secara kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini. Filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai landasan ilmu, metode-metode pemikiran ilmiah, nilai dan pentingnya usaha ilmiah tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau persoalan umat manusia. Dengan belajar filsafat ilmu, sebenarnya para ilmuwan akan menyadari bahwa sebagai seorang ilmuwan mempunyai keterbatasan. Ada juga syarat-syarat untuk menjadi seorang ilmuwan dan juga untuk menjaga para ilmuwan tidak terjebak dalam arogansi intelektual. Oleh sebab itu, video ini berisi 4 poin penting yang dapat membuktikan bahwa hasil penelitian Roy Suryo CS dalam Jokowi's White Paper dapat dikatakan cacat secara ilmiah, yaitu 1. Perlu kita mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Itu paling mendasar dulu. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang ditemukan dalam Jokowi White Paper ini kita perlu mengetahui ini masuk dalam kelompok pengetahuan apa atau dalam kelompok jenis pengetahuan mana. Yang ketiga adalah perlu diuji dari landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada dasarnya, ada teori-teorinya untuk bagaimana mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat ilmu. Kita lihat dulu yang pertama, perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Argumen pertama yang membuktikan bahwa Jokowi's White Paper disebut cacat secara ilmiah adalah dengan membedakan apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu lebih bersifat umum dan didasarkan atas pengalaman sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri sistematis, menggunakan metode ilmiah tertentu, serta dapat diuji kebenarannya. Semua orang terlibat dalam pengetahuan, tapi tidak semua terlibat dalam aktivitas ilmiah. Sebab orang yang melakukan aktivitas ilmiah atau untuk menjadi seorang ilmuwan memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu 1. Seorang ilmuwan perlu menempuh prosedur ilmiah agar karya ilmiahnya diakui oleh ilmuwan lainnya. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah sehingga hasil temuan atau kesimpulan dapat diterima. Yang ketiga, diakui secara akademik. Ilmuwan itu diakui secara akademik karena gelar atau pendidikan formal yang ditempuhnya. Dan yang keempat, ilmuwan harus memiliki kejujuran ilmiah. Berdasarkan pada 4 persyaratan ini, dapat disimpulkan bahwa karya Roy Suryo CS dalam Jokowi's White Paper tidak dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki cacat secara ilmiah, yaitu menyalahi prosedur ilmiah, keilmuannya belum mendapat pengakuan, metode dan hasil temuannya tidak dapat diterima atau salah analisis, gelar akademik mereka diragukan, dan kejujuran ilmiah mereka juga diragukan. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua yaitu ijazah Jokowi dalam kelompok jenis pengetahuan. Argumen kedua ini membuktikan bahwa Jokowi's White Paper cacat secara ilmiah adalah dengan mengetahui bahwa sebuah ijazah itu masuk dalam kelompok jenis pengetahuan mana. Ada 3 jenis kelompok pengetahuan atau kelompok jenis pengetahuan, yaitu apa yang disebut dengan 1. Ordinary knowledge atau pengetahuan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan yang disebut dengan scientific knowledge. Itu yang disebut dengan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dibedakan tadi pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, philosophical knowledge atau pengetahuan falsafati. Pengetahuan tentang ijazah Jokowi masuk dalam kelompok jenis pengetahuan sehari-hari atau ordinary knowledge. Oleh sebab itu, untuk dapat mengetahui kebenaran atau keaslian ijazah tersebut sebenarnya sangat simpel, praktis, dan tidak perlu atau tidak membutuhkan waktu lama.
dan tidak perlu melakukan aktivitas ilmiah atau pembuktian melalui scientific knowledge. Orang lain dengan sangat mudah mendapatkan pengetahuan tentang ijazah Jokowi, yaitu melalui kehidupan Jokowi sehari-hari selama kuliah di UGM. Ya. Misalnya pihak UGM sudah mengkonfirmasi bahwa wisuda kuliah Jokowi diwisuda pada tahun 1985. Teman-temannya menyaksikan, teman-teman sangkatan bersaksi bahwa mereka kuliah dan diwisuda bersama, bahkan juga dengan dokumen-dokumen akademik dalam administrasi UGM. Informasi dari Rektorat UGM, semua informasi ini menghasilkan pengetahuan bahwa Jokowi memiliki ijazah. Dengan demikian, kebenaran tentang ijazah Jokowi dapat diketahui berdasarkan ordinary knowledge, tidak perlu melalui scientific knowledge. Di sini kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Argumen yang ketiga ialah kita perlu menguji dari segi landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Argumen ketiga ini juga dapat membuktikan bahwa karya Roy Suryo, Rismond, Sianipar, dan Tipa dalam Jokowi's White Paper cacat ilmiah adalah melihatnya dari perspektif landasan pengembangan ilmu, dari landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Karena semua ilmu selalu dikembangkan berdasarkan tiga landasan ini, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kita lihat dulu dari segi landasan ontologisnya. Sebuah ilmu pengetahuan harus mempunyai fondasi yang kuat, yaitu untuk mengetahui objek apa yang ditelaah. Dalam hal ini, objek apa yang ditelaah oleh Roy Suryo CS dalam Jokowi's White Paper? Atau bagaimana wujud hakiki dari objek ilmu tersebut? Objek yang diteliti oleh Roy Suryo dan teman-temannya adalah ijazah Jokowi yang dapat dilihat dalam bentuk fisik atau analog. Yang objek ilmu yang didapatkan oleh Roy Suryo adalah ijazah Jokowi. Yang kedua ialah melihatnya dari landasan epistemologis. Itu bagaimana mereka memperoleh ilmu pengetahuan itu. Sebab hal ini penting karena metode yang salah atau alat ukur yang salah pasti mendapatkan hasil yang salah. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan suatu produk yang dinamakan ilmu pengetahuan tidak boleh dilakukan dengan cara yang asal-asalan atau sembarangan atau abal-abalan. Ia harus melewati suatu proses atau serangkaian aktivitas dengan menggunakan suatu metode atau alat ukur agar ilmu pengetahuan itu dapat dilihat secara objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Muncul pertanyaan-pertanyaan epistemologis terhadap buku ini, yaitu bagaimana mereka menemukan pengetahuan tentang ijazah Jokowi itu. Yang kedua, bagaimana prosedur yang mereka lakukan? Hal apa yang harus diperhatikan untuk mendapat pengetahuan itu? Bagaimana cara mengukurnya? Karya Roy Suryo dalam Jokowi's White Paper disebut cacat secara ilmiah karena menggunakan alat ukur atau metode analisis yang salah. Misalnya, kalau saudara untuk mengetahui berat badan, pakailah timbangan. Jangan menggunakan meteran untuk mengetahui berat badan, karena pasti salah hasilnya. Atau sebaliknya, jangan mengukur tinggi badan melalui timbangan, karena itu bukan alat ukur yang benar, pasti salah. Demikian juga dengan ijazah Jokowi, mereka melakukan metode analisis mereka menggunakan metode digital forensik terhadap sebuah ijazah yang ada dalam bentuk fisik. Pasti salah hasilnya. Apalagi materi yang dipakai, objek materi ilmu pengetahuan itu ditemukan berdasarkan media sosial. Yang ketiga ialah landasan aksiologisnya. Landasan aksiologis mempertanyakan untuk apa pengetahuan tentang ijazah Jokowi yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara penggunaan ilmu tentang ijazah Jokowi dengan kaidah moral? Bagaimana menentukan objek penelitian itu berdasarkan pilihan moral? Tujuan penelitian Roy Suryo CS mengenai kegunaan dan kemanfaatan pengetahuan tentang ijazah Jokowi tidak memiliki kaidah moral untuk kebaikan
umat manusia atau kebaikan di bidang ilmu pengetahuan, tetapi kecenderungannya ialah menjerumuskan, menghasut, provokasi, dan fitnah. Artinya tujuan aksiologisnya tidak memiliki kaidah moral, sehingga Jokowi White Paper cacat secara ilmiah berdasarkan landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat ilmu. Saudara-saudara, ilmu pengetahuan dan teknologi atau apa yang dikenal dengan iptek berkembang sangat cepat. Perkembangannya yang begitu cepat menimbulkan ada kekhawatiran di kalangan para ahli agama, filsuf, dan para ilmuwan bahwa iptek itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mengancam eksistensi manusia jika ilmu itu terlepas dari asumsi dasar filosofisnya. Oleh sebab itu sejak abad 19, Francis Bacon mengembangkan apa yang disebut dengan filsafat ilmu yang berperan untuk meletakkan peran dan fungsi iptek agar sesuai dengan tujuan semula, yaitu untuk kebahagiaan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi untuk menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan agar metode ilmiah itu sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, nilai kebenaran ilmiah, dan kegunaannya. Karya Roy S. dalam Jokowi's White Paper disebut karya ilmiah yang menghasilkan ilmu pengetahuan telah menyimpang dari asumsi dasar filosofis pengembangan ilmu pengetahuan. Produknya tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, melainkan asumsi yang berisi fitnah dan tuduhan yang tujuannya bukan untuk kepentingan umat manusia, melainkan untuk memenjarakan Jokowi, mendowngrade Jokowi, dan lain-lain. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa karya Roy Suryo CS dalam Jokowi's White Paper 1. Cacat ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2. Buku ini tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan atau scientific knowledge. Buku ini menunjukkan suatu arogansi intelektual atau kedunguan. 4. Penyebaran kebohongan, fitnah yang menjerumuskan. 5. Buku ini juga merupakan sebagai penyebaran kebodohan permanen. 6. Buku ini sebagai penghinaan permanen terhadap Jokowi karena itu sudah dibukukan. Saran. Di sini saya memberikan beberapa saran. Berdasarkan pada uraian dan kesimpulan di atas, maka disarankan agar 1. Para profesor atau para doktor pembela dan teman-teman Roy Suryo CS jangan ikut-ikutan menjadi profesor dungu, bodoh, karena ikut membela dan menyebarkan kebodohan. Karena ini cacat secara ilmiah dari perspektif filsafat ilmu. Saya tidak tahu apakah para profesor itu, para dokter itu pernah belajar filsafat ilmu. Roy Suryo CS pernah nggak belajar filsafat ilmu atau tidak? Kedua, agar Roy Suryo CS menarik penyebaran buku tersebut dari peredaran. Saya sebagai orang Indonesia merasa malu kalau buku ini terus dipromosikan, disuarakan, bahkan apabila disebarkan ke seluruh dunia. 3. Berhentilah menyebarkan buku ini ke seluruh dunia, sebab itu mempermalukan bangsa Indonesia, seolah-olah bangsa Indonesia tidak tahu dan tidak belajar apa itu filsafat ilmu. Orang-orang pintar di Indonesia seolah-olah tidak mengetahui filsafat ilmu. Keempat, Roy Suryo CS perlu bertanya dan belajar dulu filsafat ilmu dari para pakar filsafat ilmu yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, salam.